Mas Roy, saya harus mengingatkan juga bahwa kemarin itu ada yang sudah divonis 6 tahun penjara. Bambang Tri dan Mas Nur, Gus Nur. Pengadilan sudah memutuskan mereka divonis 6 tahun penjara. Karena apa? Karena belum ada bukti mereka punya, termasuk putusan hakim yang mengatakan bahwa ijazah atau skripsinya Pak Jokowi ini palsu. Belum ada. Jadi kita nggak boleh sembarang menuduh kayak begitu. Ini masuk sudah, apa yang dikatakan Mas Roy ini udah masuk ranah pidana. Jadi nanti silakan, saya omong hari ini, nanti Mas Roy buktikan sendiri nanti. Bambang Tri dan Gus Nur memang kemudian divonis. Vonis pertama adalah dia menyebarkan kabar bohong. Ya. Sudah dianulir oleh Mahkamah Agung dengan pengadilan level 2, kemudian di kasasi, dia dianulir. Dan yang kena adalah sekarang hanya menyebarkan kegaduhan, pasal karet itu. Jadi artinya itu yang kena. Jadi dia pun tidak terbukti menyebarkan kabar bohong. Apalagi pasal 160 yang nanti akan disampaikan itu menghasut masyarakat. Itu kan bunyinya kan itu, intinya kan menghasut. Kemudian yang kedua adalah, oke lah, perbedaan sangat krusial antara Bambang Tri dan juga Gus Nur. Betul tadi katakan itu pasal-pasal yang di media sosial. Yang saya, Pak Resmond, Dr. Resmond, kemudian Dr. Tifa pegang, ini adalah sekali lagi primary evidence. Bukti primer yang kami dapatkan dari UGM. Mohon maaf, kenapa Mas Roy tidak melaporkan itu gitu loh? Biar ini terang-terang. Sudah. Mana dilaporkan? Sudah. Oleh TPUA, ya. Temuan ini sudah dilaporkan dan itu menjadi bukti ke-14, bukti ke-15 yang dilaporkan ke Bareskrim Polri. Baru berjalan kan? Iya. Belum ada proses apapun kan? Loh, iya, kan artinya proses temuan. pengadilan juga belum diteliti keautentikannya secara forensik belum kan? Justru itu kita desak Bareskrim untuk kemudian meneliti ini karena ini ada beberapa dugaan kepalsuan kan gitu. Jadi saya selalu mengatakan bahwa ini kalau dikatakan ini asli, saya keberatan kan. Ya asli. tadi kan abang nggak mengatakan dugaan, tapi palsu. bahwa ini palsu. Iya, abang palsu. harus fair, jantan. Kalau palsu abang, Mas Roy katakan palsu. Palsu. Gitu loh. Palsu kan? Ya palsu udah. Dan konsisten. Saya mengatakan palsu. Jadi ijazah dan skripsinya palsu ya? Ijazahnya kalau yang disebar kader itu di sosial media itu palsu. Tapi kalau ijazah yang nanti misalnya Pak Jokowi tiba-tiba mengeluarkan ijazahnya kayak gini loh. Nah kemudian itu misalnya diperiksa, oke lah. Pak Sylvester, kemudian juga Bang Kalni. Ada ahli lain yang menguji, silahkan dengan senang hati kita, ya kan? Selain Pak Resmond, selain misalnya ada lagi misalnya pakar IT atau pakar forensik lainnya, kita uji bersama-sama. Ternyata itu asli misalnya asli. Kita pastikan kalau itu asli dengan software yang sama, kita fair aja. Dengan software yang sama, yang kemarin kader itu sebarkan itu sama nggak dengan yang ini? Makanya kalau ternyata beda. Berarti Mas kader Roy, itu menyebarkan makanya hoax. saya bilang ini nol, enggak nol. kosong. Dengar dulu. Sama sekali tidak. Dengar dulu. Nol. Anda itu tidak memegang bukti otentik yang asli. Ini asli. Baik ijazah. Lah kan itu hanya foto aja yang Anda punya. Kopian aja. Gini, Mas Roy. Yang benar ya. Mas Roy ya. Ya. Kebanyakan yang diteliti itu biasanya yang asli. Iya. Ya. Itulah. Ya, jadi saya bilang itu yang asli. Ini yang Anda punya ini adalah fotokopi. Loh kok bisa fotokopi? Gitu. Ya Anda kan foto doang itu fotokopi. Maksud saya aslinya Anda harus bawa untuk ke laboratorium. Dan yang asli ini yang akan nanti disidangkan di pengadilan. Gitu. Yang motret ini saya. Iya makanya saya bilang tadi. Ya. Ini kan harus diteliti. Yang asli itu dibawa. Oke. Kita tunggu nanti kalau ada pakar lain misalnya. Makanya kita challenge. Oh jangan pakar bos. Langsung laboratorium forensik. Ya setuju. Yang resmi. Setuju. Ya. Makanya dan kan kita pengadilan laporkan yang resmi. ke Bareskrim. Ya, jadi ya, saya aja kasih tahu nanti ada pengadilan ya kan. Nanti pengadilan tingkat pertama, kedua, ketiga, satu lagi, seterusnya satu lagi, inkra itu. Satu lagi, mungkin saya tegaskan lagi. Kalau itu skripsi seperti ini, kalau itu sampai ke bahkan ijazah sekalipun, yang itu tidak menyangkut kualitas nilai dari seseorang, kalau itu KHS kartu hasil studi, itu termasuk yang dikecualikan, Pak. Rekam medik seseorang, hasil MRI, itu termasuk yang dikecualikan. Itu ada di pasal 17 yang dikecuali di Undang-Undang Keterbukaan informasi. Kan kemarin saya udah ngomong ke sampean. Iya. Waktu di tempat lain, tapi sampean ngeyel bahwa itu. Oh enggak, ya tidak, kan? tidak, Jadi tidak. hari ini Anda membenarkan saya. Tidak, saya nggak membenarkan. Justru skripsi dan ijazah, kalaupun nanti ada, itu tidak termasuk yang dikecualikan. Itu dibuka.
Itu harus dibuka. Itu clear, loud and clear. Iya kan yang minta harus pengadilan. Enggak, justru keterbukaan informasi publik itu yang minta boleh masyarakat. Jadi gini Mas, kalau keterbukaan publik itu harus ada gugatan ke komisi informasi pusat itu. kita lakukan itu, juga. Jadi itu Mas, kita juga juga. sama-sama tahu lah yang kayak begitu ya. Ya minimal saya ngawal itu Kan lebih sekarang dari ini 10 kan tahun belum lah. Mas Roy mereka kan belum melakukan gugatan apapun gitu loh. Jadi saya bilang tadi ini dini sekali. Kita akhirnya jadinya kita ini membohongi rakyat kita gitu loh. Satu lagi supaya nggak terlalu lama. Kalau dikatakan buat apa? Penting. Jangan-jangan buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya Bang Karni. Kalau oke ada yang mengatakan Pak Jokowi kan sudah lengser. Iyalah Pak Jokowinya udah lengser. Tapi siapa tahu modus yang sama dilakukan oleh orang yang belum lengser sekarang. Jadi gini Mas Roy. Mungkin harus lengser. Gini, gara-gara kalau Anda modusnya sama. ya Anda itu pegang bukti ya kan yang asli. Saya tanya, sebenarnya juga harusnya Anda tuh udah pegang bahwa siapa yang memalsukan ijazah ini? Setuju. Ini belum ada sama sekali loh. Kita ini sudah menghancurkan karakter orang. Kita udah menzolimi orang ya. Intinya bahwa Pak Jokowi tidak melakukan korupsi, benar-benar dia kemarin kerja siang malam. Tapi dengan seenaknya orang-orang macam Anda ini menghancurkan karakter orang. Di mana hati nurani Anda? Kalau ada putusan resmi ya, saya akan ikut Anda. Oke, Ya, mari tapi makanya kalau kita kayak buktikan. begini, Kita ya, buktikan. makanya kemarin saya juga ke Solo, saya mendesak Pak Jokowi, laporkan. Gitu. Bagus. Iya. Iya. Dan saya Bagus. pastikan itu bahwa pasti ada kejadian yang hari ini Mas Roy ingat. Setuju. Jadi artinya dengan nanti dilaporkan akan kemudian dipertanyakan yang aslinya mana kalau itu dikatakan. Sudah pasti itu. Iya kan? Tanyakan sudah Nah, pasti. Ya, makanya hanya kan Anda Tapi- sudah membunuh karakter orang dulu Enggak. sebelum yang asli itu keluar. Ngapain orang itu terbunuh karakternya kalau dari Oh, awal iya dia- dong. bukan kalau dari awal Mas dia Roy, tunjukkan yang asli. bagaimana dengar ya, Itu orang aja. di rumahnya di Solo digeruduk. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman pasti kalian sudah melihat cuplikan video di atas bahwasannya yang menghancurkan karakter Jokowi yang beliau sendiri. Ya, jadi tidak mau memperlihatkan ijazahnya. Jangan salahkan Roy CS dulu. Ya, Sylvester salah satu contoh bobroknya hukum di Indonesia. Ke depan akankah kita percaya lagi pada hukum di negara ini? Nah, hakim dan jelas nggak berani meminta ijazah asli Jokowi. Ya, Sylvester aneh, tinggal tunjukkan ijazah dia kalau punya. Nah, mana nih rezim omong-omong kok perdana masih menjadi komisaris? Ya, selama ini Jokowi pernah menunjukkan ijazah aslinya, nggak plaster. Ya, hukum sudah rusak. Plaster ini contoh kecil. Terpidana tidak menjalankan hukuman di penjara. Nah, berkumpullah dengan orang-orang hole biar dijauhkan dari bohong, nipu, korupsi yang akhirnya di akhirat akan dapat beban berat. Nah, Sylvester Matutina selalu ngotot membela Jokowi. Tepat sekarang kau menghilang, entah kemana banyak omongnya. Sekarang jadi narapidana, sudah hilang dari tayangan media TV. Artinya takut juga akan dihukum. Nah, teman-teman, kita lihat di sini bahwasanya juga mereka sudah melaksanakan vonis, yaitu dengan baik. Sedangkan bagaimana dengan vonis Anda, Pak Sylvester Matutina? Ingat, sudah ingkar Anda 100,6 tahun, tapi nggak melaksanakan hukuman melarikan diri. Nah, bikin mual aja, cuman masalah ijazah aja udah ruwet amat ya. Pakai segalan, melibatkan polisi, pengadilan yang mudah kok dibuat muter-muter. Nah, begitu gampangnya bilangin orang masuk pidana padahal dia jelas-jelas sudah ingkar pidananya, namun tetap beban dan belum menjalani hukum pidana Sylvester ini. Nah, lah dia aja Sylvester bermasalah dengan hukum. Ya, harap narapidana yang sembunyi di ketiak kirinya Jokowi begitu kok jadi narasumber ahli hukum. Pihak Jokowi ruwet-ruwet kebal termul ruwet koyo junjungane ya. Sylvester juga harus jantan jalani itu 1,6 tahun. Nah, teman-teman, kita sebagai rakyat Indonesia harus menghukum Sylvester Matutina. Ini napi ngapain sok bela-bela ijazah palsu Jokowi.
Nah, Matutina, apa kepentingan Anda? Ya, ijazah Jokowi tergantung ke Jagung harus turun tangan karena ke Jari nggak ada nyali atau makmurmatkan Sylvester sebagai buronan berhadiah biar rakyat yang seret ke penjara. Nah, teman-teman, jadi ya negara ini sudah memalukan negeri Konoha ini ya. Hukum dipermainkan satu orang, bagaimana bisa kasus sudah inkrah 6 tahun. Tapi perbedanya bisa begitu bebas hukum di negeri Konoha ini jadi tertawaan dunia. Ya, Sylvester keluar-keluar membela Jokowi. Ini rupanya narapidana yang sampai saat ini tidak eksekusi oleh pengadilan padahal sudah diputuskan oleh pengadilan. Nah, kok bisa narapidana ikut 17 Agustus dan jaksa nggak menangkap dia? Ini negara hukum macam apa? Malu nggak sih cita-cita jadi jaksa kalau begini? Gunanya punya gelar ya, Prof. Dr. Sarjana Hukum. Apa kalau pengen jadi jaksa itu jangan lihat duit, makanya jadi nggak bertanggung jawab sama jabatan dan hukum. Nah, teman-teman, kita percaya kepada rakyat itu sudah sulit mengakui penegak hukum. Bila dilihat juga didengar langsung, masyarakat itu sudah pinter untuk menilai ya. Artinya percuma sekolah hukum kalau tidak diberengi hati bersih, jujur, dan mau mengatakan salah kalau itu salah dan benar kalau itu benar. Nah, benar loh, jalankan keadilan karena bertanggung jawab kepada Tuhan juga kepada sesama yang membutuhkan keadilan untuk jalankan amanah. Ingat hukum walaupun akan berjalan. Nah, teman-teman, termul seperti Sylvester ngomong hati nurani, Bambang Tri ya. Jadi itu dihukum tanpa ada barang bukti. Nah, apakah itu tidak dizalim di mana-mana? Ya, hati nurani ada maling teriak maling muka, penjilat ngerap komisaris. Ya, jadi sekolahnya nggak jelas, gaya-gayaan bicara so paling tahu, sesama palsu harus saling tipu. Nah, teman-teman, mari kita buktikan, tunjukkan ijazah. Kenapa tidak mau itu? Berarti jelas palsu. Ya, itu sebenarnya takut ketahuan, malu-malu sesama malu. Ya, Sylvester yang nol zong narapidana kok masih berkeliaran. Ya. Jadi teman-teman, Sylvester bilang Pak Jokowi bahkan tunjukkan saja. Selesai masyarakat jadi resah. Nah, kamu aja mau ditangkap malah menghilang suaramu. Di televisi, gerang nantangin orang giliran dicari malah menghilang. Sampai sekarang masih belum ditemui. Nah, kalau merasa dizolim, ya desak Jokowi suruh tunjukkan, buka, laporkan. Ya, ini ngawur Sylvester, tinggal tunjukkan apa saja nggak bisa, apa memang nggak ada ya ijazah itu. Nah, sekelas hakim saja tidak berani ya meminta ijazah aslinya. Asli sudah rusak ini negara. Benilah kalau hasil universitas rukobobot kualitasnya sangat rendah. Coba ya, plaster itu rakyat kecil paling sudah diprogol, tapi maklum hukum masih memihak. Tapi sampai kapan Indonesia akan begini? Proses hukum Napi Sylvester sungguh sangat menjijikan, lebih jijik dibanding kotoran hewan atau manusia. Ya, Sylvester itu sebenarnya minta yang asli, yang diteliti. Bagaimana bisa yang asli pun nggak ada. Ya, orangnya pun juga sudah menghilang. Nah, hukum di Indonesia sudah bobrok parah ya. Sylvester masih gentayangnya, gimana penegak hukum, pusing saya memperhatikannya. Nah, teman-teman, orang kerjaannya ngibul ya dan omong kosong, tapi kok dijadikan komisaris. Penjilat kenyang karena dapat jabatan, rakyat lapar karena memilih siapa yang bayar. Nah, teman-teman, kalau memang ya benahi hukum gimana yang jelas, kalau jelas sudah putuskan bahkan ingkar saja belum menjalani hukuman. Bandingkan jika itu terjadi pada masyarakat kecil. Apakah demikian Sylvester ngotot bela Jokowi lagi? Ya, ternyata perlindungan untuk hindari hukuman penjara yang sudah menantinya, atau jaksa sepertinya takut mengusainya karena campuran tangan penjajah negara ya. Nah, sumber juga daya alam Indonesia. Sangat disayangkan sekali bahwasanya tidak ada dana untuk 17 Agustus buat perlombaan penangkapan Sylvester. Nah, kalau ada pasti seru perlombaannya ya. Pak Roy maju terus. Semoga banyak orang-orang yang seperti Pak Roy jangan diam ketika melihat ketidakadilan di negara kita Indonesia.
Nah, semua anggota penegak hukumnya masih atau gerombolan pasti saling melindungi dan menutupi. Kini sengaja ngulur-ngulur waktu, bahkan nunggu skenario dan rekayasanya selesai. Nah, jika yang diunggal kadar PSI itu tidak sama dengan yang asli diperlihatkan Pak Jokowi, maka yang menyebar berita bohong adalah kader PSI. Itu dia yang menyebabkan kegaduhan seperti ini. Ya, karena Bung Roy dan Rismon kan menyatakan palsu yang disebarkan kader itu. Kenapa Bung Silver ngotot amat? Ya, kenapa si Velster belum dipenjara? Sudah ingkar hukuman 1,5 tahun. Jangan takut, termul yang lain menyusul. Nah, oke teman-teman, itu saja. Dimanapun kalian berada, kasih tanggapan kalian di dalam komentar. Terima kasih.